Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Waalaikumsalam Pagi, Bu. selamat Pagi, pagi. Bu. Kok sepertinya kurang semangat ya? Apa karena kita pembelajarannya daring? Coba ya, sekali lagi. Kalau ibu bilang pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Luar biasa, oke? Oke, Bu. Iya, Bu. Ibu ulangin ya. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat Pagi, 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 Bu. pagi. Pagi, Luar luar biasa. biasa. Oke, mantap sekali. Jadi, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Nak. Doa kali ini dipimpin oleh Nak Hafizna. Kepada Nak Hafizna, Ibu persilakan. Sebelum kita mulai belajar, apa yang kita berdoa, sesuai yang masing-masing berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih ya, Nak. Baik, sebelumnya Ibu mau nanya nih, siapa aja, Nak, yang nggak hadir pada hari ini, Nak? Ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada Bu Irfan, Irfan, Bu. Bu. Kan ada Ada, Bu, Bu. Irfan kenapa itu, Nak? Alasannya apa? sakit Bu. Sakit, Bu. Sakit. Sakit, Bu. Semoga cepat sembuh ya untuk teman kalian agar bisa kembali bersama kita belajar. Siapa lagi, Nak, yang nggak hadir? Elizabeth, Bu, nggak hadir. Kenapa dia itu, Diana? Izin Bu. Izin, Bu. Ini udah semoga dia dapat berjumpa dengan kita lagi ya minggu depan, dapat hadir. Langsung saja, langsung saja hari ini kita akan membahas mengenai teks hikayat. Coba kepada Nak Nisa, boleh bantu Ibu untuk men-share screen kan? Ya, jadi capaian pembelajaran pada hari ini kita itu masuk kepada elemen membaca dan memeriksa, yang dimana peserta didik itu dapat mengidentifikasikan karakteristik, nilai-nilai, dan kebahasaan yang terkandung dalam teks hikayat. Lanjutnya, Nak. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasikan karakteristik hikayat dalam penayangan video hikayat. Yang kedua, peserta didik itu harus mampu menginterpretasi video dari isi teks hikayat serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengevaluasi kebahasaan teks hikayat yang akan Ibu tampilkan. Jadi nanti Ibu akan tampilkan satu video contoh dari teks hikayat. Kemarin Ibu sudah bagikan kan sumber belajar kita, yaitu modul dan contoh video yang udah Ibu kirim juga di grup WA. Apa sudah masuk kan, Nak? Sudah, Ibu. Udah, Bu. Udah ada yang baca belum tuh modulnya? Sudah, Ibu. Ayo, udah ada. Sudah, oke. Nanti Ibu tanya-tanya ya, Nak ya. Nah, langsung saja kita masuk kepada materinya. Pertama itu mengenai pengertian hikayat. Sebelumnya, siapa sih yang pernah dengar di sini apa itu hikayat? Dan tadi katanya kan sudah baca tuh. Coba Meli dulu, apa itu hikayat, Nak? Jadi, menurut saya tes hikayat apa? Ya, hikayat itu merupakan bentuk prosa lama yang menggambarkan keanggungan dan kepahlawan. Nah, biasanya tes hikayat ini seputar tentang keluarga, kaum bangsawan, atau orang-orang yang gitulah, Bu. Iya, benar sekali. Apa ada lagi yang ingin mau menanggapin tentang yang pengertian teks hikayat? Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, oke lah. Ibu akan menjelaskan mengenai apa sih itu hikayat. Jadi kata hikayat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya cerita.
Hikayat itu adalah sebuah cerita panjang yang sebagian isinya itu mungkin terjadi sungguh-sungguhan, tetapi ada juga yang tidak masuk akal atau penuh dengan keajaiban. Biasanya dia mengisahkan suatu cerita mengenai kepahlawanan seseorang, terus adanya kekuatan, kesaktian, keajaiban, bahkan mukjizat sekalipun dari sang tokoh utamanya. Itulah tadi pengertian teks hikayat. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai karakteristik dari teks hikayat. Karakteristiknya apa saja, Bu? Banyak karakteristik dari teks hikayat. Yang pertama, tadi ceritanya kan berkisar tentang kepahlawanan atau tokoh-tokoh istana, kemudian kisahnya bercampur dengan dunia khayal, terus umumnya itu dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa sejarah, terus dia bersifat imajinatif. Apa itu bersifat imajinatif? Yaitu bersifat hayalan. Terus dia juga banyak menggunakan bahasa kiasan, bersifat anonim. Siapa yang tahu di sini anonim? Ada yang tahu atau ada yang pernah dengar apa itu Saya, Bu. anonim, Nak? Lawan kata, Ya, Bu. siapa? Iya, bersifat anonim. Bukan itu ya maksud Ibu Diana. Jadi kalau di teks hikayat itu, bersifat anonim itu nama pengarangnya itu tidak dicantumkan. Dia tidak dimasukkan gitu. Siapa pengarangnya, kapan dibuatnya ceritanya, itu yang disebut dengan bersifat anonim dalam teks cerita hikayat. Selanjutnya, Nak. Selain karakteristiknya, di sini juga ada nilai-nilai dari teks hikayat. Jadi nilai-nilai dalam teks hikayat itu ada 6. Yang pertama, adanya nilai budaya. Maksud nilai budaya ini apa, Bu? Jadi nilai budaya ini yaitu berkembang secara turun-temurun. Kemudian dia itu mendapatkan juga terdapat nilai moralnya. Selain nilai budaya, ada juga nilai moralnya. Apa itu nilai moralnya? Yaitu seperti menjelaskan berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, tata susila, ataupun hal-hal yang memiliki pesan baik untuk kita. Selanjutnya, Nak. Nah, yang ketiga itu adanya nilai agama atau religi. Nilai agama atau religi. Nah, pasti kita juga ada tahu kan, oh iya berarti nilai agama itu sesuatu nilai yang berkaitan dengan masalah keagamaan, yang dia biasanya berkonsep tentang Tuhan, makhluk gaib, dosa pahala, serta surga neraka. Yang keempat itu adanya nilai pendidikan atau edukasi. Nilai pendidikan ini berhubungan dengan proses pengubahan sikap ataupun tata laku seseorang. Misalnya harus dilakukanlah sebuah pengajaran ataupun latihan-latihan. Lanjutnya, Nak. Nih, yang kelima, adanya nilai sosial. Pasti dalam teks hikayat juga terdapat nilai sosialnya, yaitu dia berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Terus kehidupan di masyarakat, itu pasti ada dalam teks hikayat. Kemudian ada nilai estetika. Nilai estetika ini adalah nilai yang berhubungan dengan keindahan ataupun suatu kesenian. Selain dari karakteristik, nilai-nilai, di sini juga ada kaidah kebahasaan dari teks hikayat tersebut. Ada berapa, Bu, kaidah kebahasaannya? Ada 3. Yang pertama itu ada kata arkais. Apa itu kata arkais? Yaitu kata yang berhubungan dengan masa dahulu, kuno, ataupun tidak lazim digunakan di zaman sekarang. Contohnya seperti kata jangat, langis, atau kata maharana. Jangat itu artinya itu keranjang, kalau langis itu artinya punah, dan maharana itu artinya perang besar. Nah, itu pasti terdapat dalam suatu teks hikayat. Kemudian dia menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu adalah konjungsi yang mengatakan urutan waktu seperti sebelum, sesudah, lalu, setelahnya, dan lainnya. Terakhir, dia menggunakan majas. Majas itu adalah gaya bahasa antar kalimat agar digunakan. Kenapa digunakan majas ini? Agar gaya bahasanya itu lebih menarik dan pasti siswa atau siswi itu akan tertarik membacanya. Mungkin itu saja materi dari Ibu mengenai teks hikayat. Selanjutnya Ibu akan menampilkan contoh video teks hikayat yang udah Ibu share di grup kemarin ya, Nak, yang udah Ibu kirim. Udah terlihat kan, Nak, kemarin di grup? Apa udah ada yang melihatnya? Kemarin malam Ibu kirim. Udah, Bu. Sudah.
Coba kita tonton lagi ya bersama-sama. Nama kalangan. Setiap hari dia menikahi wanita hanya terjadi karena sang raja pernah dikhianati oleh istri pertamanya. Hal tersebut tak kita. Di antara gadis itu ada seorang gadis pemberani yang berkeinginan menyelamatkan kaumnya. Perempuan tersebut meminta restu kepada ayahnya untuk menikah dengan raja. Ayah, setelah melihat semua yang sedang terancam. Aku tidak akan mengizinkanmu, Sinta. Itu terlalu bahaya bagimu. Tapi ayah, jika kita hanya diam, semua gadis di sini akan mati di tangan raja. Ayah tidak usah khawatir, aku akan menjaga diriku sendiri. Awalnya sang ayah tidak mufakat, tapi Sinta berhasil membujuk ayahnya dan menikah dengan raja hari itu juga. Malam harinya, Sinta menunggu agar sang raja tidak membunuhnya dengan cara menceritakan sebuah dongeng. Tak disangkakan oleh Sinta. Saking sahurnya, raja tidak menyadari bahwa hari sudah pagi, padahal ceritanya belum selesai. Hatta Sinta pun berkata dan berjanji akan melanjutkan ceritanya besok malam, dan raja pun menyetujuinya. Pada malam berikutnya, Raja Kalangan dengan antusias mendengarkan dan menyimak cerita yang belum selesai. Sehingga keesokan harinya wanita itu pun belum menjalani hukumannya untuk dan tanpa terasa sudah 30 hari wanita itu bercerita kepada sang raja. Seharusnya dijatuhkan kepada wanita itu. Akibat keberanian Sinta yang berbuah manis, dia bisa menyelamatkan teman-temannya. Baik, itu tadi adalah salah satu contoh video mengenai cerita teks hikayat Sinta dan Raja Kalangan. Nanti tugas kalian Ibu akan berikan melalui grup WA kita. Nanti di situ tugas kalian yang pertama, kemukakan karakteristik apa yang terdapat dalam cerita Sinta dan Raja Kalangan. Kemudian kalian juga akan jelaskan nilai-nilai apa saja yang terdapat dari cerita yang udah kita tonton tadi. Selanjutnya, kalian juga harus tentukan kaidah kebahasaan apa saja sih yang terkandung dalam teks hikayat yang sudah kita tonton tadi. Di sini Ibu akan menanyakan kembali kepada kalian. Tadi kan sudah Ibu jelaskan materi mengenai teks hikayat, sudah Ibu beri tayangan mengenai video contoh teks hikayat. Sekarang Ibu tanya ya kepada kalian, siapa yang bisa menjawab apa saja nilai-nilai yang biasa terdapat dalam teks hikayat? Ayo, siapa yang bisa jawab? Sudah Ibu jelasin tadi satu-satu, pengertiannya juga. Sekarang Ibu suruh sebutkan aja deh. Ayo, siapa yang bisa? Oke, Fani, kepada Fani. Jadi ada beberapa nilai dalam teks hikayat. Yang pertama ada nilai religius atau nilai agama, nilai moral, budaya, sosial, edukasi atau pendidikan, dan juga estetika. Itu. Iya, benar Fani. Terus kalau itu tadi kan itu nilai-nilainya nih. Sekarang Ibu mau nanya lagi. Kalau karakteristiknya apa saja itu ya, Nak? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, Nisa. Pada Nisa, Ibu, silakan. Karakteristiknya itu yang pertama ceritanya berkisar pada sikap kepahlawanan tokoh-tokoh istana atau istana sentris. Yang kedua, kisahnya bercampur dengan dunia hayal yang dalam banyak hal dilebihkan. Yang ketiga, pada umumnya dihubungkan dengan peristiwa sejarah tertentu atau bersifat imajinatif dan hanya bersifat hayalan. Yang keempat, banyak menggunakan bahasa kiasan. Yang kelima, bersifat anonim. Yang atau nama pengarang biasanya tidak dicantum. Yang keenam, menggunakan bahasa Melayu yang tidak lazim dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, tidak diketahui secara pasti kapan karya tersebut dibuat. Itu, Bu. Benar sekali, pintar Nak Nisa. Tadi yang dibilang teman-teman yang tadi benar ya Nak, dari jawaban si Nisa, semua itu benar sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi. Nih terakhir Ibu mau nanya tentang kaidah kebahasaannya, siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab ini tadi semua akan Ibu kasih nilai tambahan. Ayo, siapa yang bisa jawab nih satu pertanyaan lagi Nak?
Saya, Bu. Iya, Diana sangat semangat. Ayo, nak, jawab. Yang pertama itu teks hikayat menggunakan banyak konjungsi atau kata penghubung. Dan yang kedua itu teks hikayat menggunakan kata-kata arkais atau kata-kata yang tidak lazim untuk digunakan di Indonesia atau wilayah lainnya. Iya, benar sekali. Terus satu lagi, jangan ketinggalan, nak. Ada majas. Itu dia, majas. Majas itu gaya bahasanya jangan dilupakan. Itu termasuk dari kaidah kebahasaan teks hikayat juga. Nah, sekarang sebelum Ibu simpulkan, apakah ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ayo. Jika tidak ada, Ibu saja menyimpulkan. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa pada hari ini kita belajar mengenai teks hikayat. Teks hikayat itu yaitu adalah suatu prosa lama yang biasanya mengisahkan tentang kepahlawanan, tentang keanehan, kesaktian, kekuatan, ataupun mukjizat dari sang tokoh utamanya. Karakteristiknya tadi yang paling umumnya yaitu bersifat imajinatif, bersifat anonim, tidak ada pengarangnya. Tuh, terus nilai-nilai yang terdapat dari teks hikayat itu ada nilai moralnya, nilai agama, budaya, pendidikan, nilai sosial, bahkan nilai estetika. Dan terakhir, kaidah kebahasannya itu tadi ada 3. Yang pertama ada kata arkais, mempunyai konjungsi temporal atau urutan waktu, dan terakhir menggunakan majas atau gaya bahasa. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kepada anak-anak Ibu, apakah semua sudah paham? Sudah, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah kalau semua sudah paham. Untuk tugasnya jangan lupa dikirim ke Ibu ya. Dan insya Allah untuk minggu depan kita akan tatap muka ya nak, tidak daring. Nanti bisa dibawa ke lembar kertasnya atau boleh juga di buku tulis, buku latihannya. Nanti dikumpulkan minggu depan. Terima kasih, mungkin itu saja materi dari Ibu hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu. Terima kasih ya, Terima Bu. Ya, kasih, nak, Bu. sama. Jangan lupa ya, nak, ini tolong di screenshot, tangkap layar untuk kehadiran kita hari ini ya. Baik, Bu. Udah, Terima Baik, kasih. Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, Bu. sama-sama.